kita mulai, Bang. Ya. Oke, sebelumnya mohon maaf Bang gitu. Ini dari ini. Boleh nanti minta apa namanya biodata pribadi bisa Boleh. diakses di blog pribadi atau bisa? Bisa, cuman itu perlu diupdate. Oh, Nanti saya kasih saya yang update. cari-cari informasi cuma di blog aja sama Iya, iya, tulisan-tulisan terakhir tentang Iya. Haji ya? kiswah. Tentang haji ya? Tentang kiswah Oke, sama oke. Pak Hilman ya. Iya. Waktu Arab Saudi itu. Tahun masuk ke Suludin itu Abang tahun Saya berapa? masuk Usuluddin jurusan Tafsir Hadis tahun 93. Oh, 93. 93, kemudian saya selesai 98 Agustus kalau nggak salah. Setelah reformasi berarti. Iya, setelah kita menurunkan Soeharto rame-rame. Itu motivasinya awal masuk ke Suludin itu apa yang dicari motivasinya, apa yang menjadi motivasi utama? Sebetulnya karena ada tafsir hadis ya. Saya suka tafsir hadis. Dulu saya di Madrasah Aliyah itu, saya dulu di Jember Madrasah Aliyah. Oh, bareng sama Iya. Sama Prof Najib juga. Iya, di Jember. Saya suka banget sama pelajaran tafsir. Kita belajar tafsir Al-Maraghi, tafsir. Iya, silahkan. Sama beberapa tafsir yang lain ya, kayak Tontowi Johari, kemudian kebanyakan Al-Maraghi ya, kita fokus ke Al-Maraghi waktu itu. Dan kebetulan waktu itu rektor UIN itu Pak Kures. Pak Kures kan mufasir ya, jadi tafsir lah. Ya, jadi saya tertarik untuk masuk ke tafsir hadis gitu. Dan kebetulan tafsir hadis ada di Suludin. Kalau di luar Suludin mungkin saya akan kejar ke fakultas itu. Kalau Bang Muhib ngejarnya dulu pengen ke Al Azhar, ke UIN dulu gitu. Siapa tahu dapat jaringan. Gitu. Apakah setelah masuk ke Usul ini menemukan apa yang dicari? Jadi sebagai keilmuan ini. Sebetulnya dulu kan saya sekolah di namanya Madrasah Aliyah Program Khusus. Itu proyek Pak Munawir Sajali, Menteri Zaman Orde Baru. Itu kita diajari macam-macam ya, diajari usul fikih, diajari usul fikih itu kita baca fikih sunnah. Kemudian kita usul fikih kita baca banyak beberapa kitab hadis dan lain sebagainya. Jadi ketika masuk UIN itu terus terang agak kecewa. Iya. Kayak Pak Burhanuddin. Iya, jadi agak kecewa gitu. Sama aja sama LPK gitu. Bahkan di awal-awal lebih rendah pelajarannya itu, lebih rendah, sebagian mengulang. Kalau dulu saya sekolah itu kan ketika pelajaran bahasa Arab, ya kita ngomong bahasa Arab gitu. Di sini itu bahasa Arabnya masih sangat basic dan ngomongnya bahasa Indonesia, itu buat saya agak aneh gitu. Jadi ya kemudian saya lebih banyak baca buku-buku di luar yang di kuliah, karena yang di kuliah sebagian sudah saya pelajari. Jadi motivasi utama karena ada tafsir hadis, kemudian yang menjadi figur utama lektornya adalah Pak Quraisy ya, yang notabene adalah seorang mufasir dari Indonesia yang berhasil membuat tafsir pada waktu itu kan. Iya. Tafsir Al-Misbah kalau nggak salah. Al-Misbah baru belakangan. Setelah lulus dari Usuluddin itu, Abang bekerja atau menjadi aktivis atau masih aktif di kampus atau di mana? Jadi waktu di tafsir hadis saya kan aktif di beberapa kegiatan kampus ya. Saya waktu itu ketua Senat Usuluddin, Fakultas Usuluddin. Kemudian saya menjadi pemimpin redaksi jurnal Gong Mahasiswa. Itu jurnal. Itu baru dihidupkan kemarin waktu saya lulus dan kemudian mati lagi. Iya, itu jurnal Usuluddin lah. Kita serius banget itu. Kemudian saya masuk, kalau sekarang namanya LPM Institute ya, Lembaga Pers Mahasiswa ya. Dulu itu namanya ya Institut aja. Pers Mahasiswa Institute, bentuknya waktu itu tabloid gitu. Dan kemudian saya aktif di Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Saya bikin kaligrafi. Jadi begitu selesai. Oke, makasih ya Bu. Ibu perlu payung?
Oke, bawa aja Bu. Jadi ketika saya selesai di Usuluddin, saya waktu itu bekerja sebagai wartawan di majalah Gatra. Sebagai wartawan. Wartawan tulis majalah Gatra, dan kebetulan saat bersamaan saya diterima di majalah Tempo. Waktu itu Tempo bangkit lagi setelah lama di Bredel ya, tahun 98 itu. Tetapi saya lebih memilih untuk melanjutkan S2 di Seni Rupa ITB, Fakultas Seni Rupa dan Desain, program Magister Institut Teknologi Bandung. Karena saya suka kaligrafi, dan waktu itu skripsi saya kan tentang Al-Quran dan kaligrafi Arab ya. Jadi ya udah saya akhirnya belajar seni karena saya suka melukis juga. Akhirnya saya belajar seni, melanjutkan studi di ITB. Nah, dengan portofolio aktivitas saya di kaligrafi, saya melukis, ternyata bisa itu diterima, meskipun itu lompat ya, lompat bidang ya. Tapi kan ada irisannya sedikit. Irisannya bukan pada bidangnya, tapi pada pilihan saya, pilihan skripsi saya, aktivitas saya melukis, kaligrafi, dan saya suka menulis kebudayaan waktu itu. Jadi akhirnya saya melanjutkan studi di program Magister Seni Rupa ITB. Jadi setelah lulus jadi wartawan, kemudian memilih untuk melanjutkan studi. Selanjutnya, perjalanan hidup setelah selesai dari Usuluddin kan seperti itu. Jadi apakah ada hubungannya jurusan dengan pekerjaan atau kegiatan abang sekarang? Nah, setelah saya kemudian selesai di ITB, master Seni Rupa ITB, saya waktu itu aktif di lembaga yang kita bikin bersama-sama Pak Sumardi dan kawan-kawan. Ada Burhan juga, namanya Indonesian Institute for Civil Society, INCIS. Ada Aceh, TP Aceh, Hasan Sadili juga di situ, dan beberapa aktivis kampus lah. Gitu. Selesai, saya di situ sekitar 6 bulanan ya, sekitar segitu. Kemudian tiba-tiba Kompas itu membuka lowongan pekerjaan sebagai wartawan budaya. Saya akhirnya kembali ke jurnalistik lagi. Wartawan budaya menarik juga gitu kan, dan kebetulan mereka mencari lulusan S2. Jadi wartawan tapi lulusan S2 dengan spesialisasi kebudayaan. Akhirnya saya ikut tes dan diterima. Jadi tahun 2003 ya, akhirnya saya menjadi wartawan Kompas. Ya. Dan apa hubungannya dengan Usuluddin? Ya sangat terhubung, karena pertama ya, ketika saya masuk ITB itu tesis saya itu tentang wacana seni rupa Islam. Jadi seni rupa Islam yang terekam di laporan jurnalistik maupun opini di koran-koran. Waktu itu saya meneliti tentang Kompas, Tempo, Republika, dan beberapa media yang lain. Dan kemudian ketika saya menjadi wartawan, saya juga banyak ditugaskan di bidang-bidang keagamaan, liputan-liputan di NU, Muhammadiyah, atau partai-partai Islam, PKS, P3, gitu-gitu. Jadi mungkin secara akademik apa yang saya lakukan tidak linier ya, tidak nyambung, tidak simetris, tapi dalam pekerjaan ternyata linear. Pada akhirnya saling ada hubungannya, saling support. Jadi apa yang saya peroleh di tafsir hadis di Usuluddin ternyata itu menjadi bekal saya untuk bekerja gitu. Misalnya ketika wawancara tokoh-tokoh dari Timur Tengah, saya tidak usah pakai penerjemah, saya bisa ngobrol dalam bahasa Arab secara langsung. Juga ketika saya wawancara atau liputan tentang NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, itu tidak jauh karena memang orang-orangnya ada di dalam jaringan ketika saya kuliah dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya
pada akhirnya menjadi bekal yang baik itu Usuluddin itu. Jadi peran keilmuan dengan pekerjaan yang Bang kerjakan sekarang itu sangat bermanfaat lah, Sangat bermanfaat. Jadi dari Usuluddin menjadi dasar utama untuk ketika wawancara dengan orang-orang yang terutama dalam bidang agama, misalkan Arab Saudi, PNU Muhammadiyah, dan itu orang-orang kita semua. Iya, jadi Usuluddin itu kan pada dasarnya namanya usul ya. Iya. Usul itu kan basic ya. Basic agama. Jadi yang kita pelajari ya tentang teologi ya, tentang teologi, tentang Al-Qur'an, tentang hadis, tentang perbandingan agama, tentang perbandingan mazhab, tentang dasar-dasar untuk memahami Al-Qur'an, misalnya nasakh mansuh, tentang ayat-ayat makkiyah, madaniyah dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat ketika saya kerja sebagai wartawan. Karena wartawan waktu itu dan selalu ditemukan pada wacana keislaman. Wacana keislaman. Saya ingat misalnya saya wawancara yang mengesankan ya, saya punya banyak sumber tapi yang mengesankan misalnya Taufik Ramadan Al-Buti. Dia itu orang Suriah, semacam ketua MUI-nya Suriah lah ya. Ayahnya Ramadan Al-Buti itu meninggal karena dibom. Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, dia itu anaknya Taufik Ramadan Al-Buti, dan dia ya dicari-cari ya karena dia ulama yang moderat ya. Nah, dia cerita tentang bahwasanya yang menjadi pemicu konflik di Suriah sampai sekarang itu adalah masuknya pemahaman ekstremisme. Ekstremisme itu dalam bahasa Arab itu at-tatarruf. At-tatarruf itu sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang melampaui kewajaran. Tatarruf. Nah, at-tatarruf fiddin, jadi ekstremisme dalam melihat agama sehingga merasa paling benar sendiri. Orang yang berbeda pendapat itu salah di luar kelompoknya, bahkan bisa diperangi, dibunuh dan lain sebagainya. Itu yang memicu konflik di Suriah sampai sekarang itu, sehingga terjadi perang antar saudara, antar faksi gitu. Dan kemudian memicu lebih jauh dari ekstremisme itu adalah terorisme. Terorisme itu menggunakan bom dan lain sebagainya untuk mengekspresikan pendapatnya, tidak peduli berapa orang yang menjadi korban dan lain-lain. Nah, kita berdiskusi soal itu karena saya punya latar belakang Usuluddin, maka kita sangat terbantu, dan kemudian artikel itu terbit. Kemudian saya misalnya bertemu dengan Syekh Syamsuddin Al-Kabbani. Dia itu orang Libanon yang tinggal di Amerika Serikat, dan dia menjadi pemimpin Tariqah Naqsyabandiyah. Ya. Saya juga. Oh gitu. Ikut waktu pembayatan, saya kan ikut yang di Kebayoran itu. Pas ada siapa itu muridnya langsung, Syekh Hisam Kabbani itu datang ke Pondok Indah, saya dibawa sama teman, dibayatlah di sana. Ya itu Syekh Hisam itu yang saya wawancarai, yang ketuanya itu. Syekh Hisam Kabbani. Ya, Hisam Kabbani. Nah, dia bercerita tentang bagaimana mengembangkan Islam yang damai lintas negara, mengantisipasi ekstremisme, pemahaman yang merasa benar sendiri, mendorong agar kita seperti di Indonesia hidup di tengah masyarakat yang majmuk dan lain sebagainya. Dan penjelasan-penjelasan itu semakin mudah kita tangkap kalau kita memang punya latar belakang Usuluddin. Dan ada beberapa pengalaman wawancara yang lain ya, misalnya ada lagi saya wawancara dengan Syekh Al-Azhar. Syekh Al-Azhar Mesir, Grand Syekh ya. Grand Syekh Al-Azhar Mesir juga kita membicarakan tentang, waktu itu saya masih ingat, Tasyisuddin wa tadwinus siyasah. Tasyisuddin itu mempolitisasi agama, taswis. Wa tadwinus siyasah itu mengagamakan politik. Itu jadi, luar biasa. Itu dua-duanya bermasalah. Dua-duanya bermasalah. Karena
mempolitikkan agama itu artinya isu-isu agama itu Dibawa kita ke politik. kita anggap menjadi bagian dari Daripada politik. orientasi politik ya, sehingga ketika kita menyetujui isu ini maka ya kita menjadi kubu politik itu. Sementara tadwinus siasa itu membawa isu-isu politik ke dalam agama. Kalau Islam itu berarti harus khilafah. Kalau Islam itu berarti partainya harus tertentu, partai ini dan lain sebagainya. Itu dua-duanya bermasalah. Mestinya kalau mau berpolitik, Islam itu politiknya adalah politik kebajikan. Lil maslahah al-ammah. Jadi kebajikan untuk masyarakat Jadi, umum lah gitu ya. Yang dibawa itu bukan agamanya tapi esensi agama gitu. Iya. Misalkan nilai-nilai. Nilai-nilai. Bukan Kalau agamanya gitu. menggunakan istilah ilmu politik high morality ya. Jadi politik moral yang lebih tinggi yang melampaui kepentingan praktis jangka pendek. Kamu partai apa? Kamu di Pilpres mendukung capres siapa? itu dilampaui gitu. Mestinya agama ada di wilayah itu. Dia memberi inspirasi. Nah, kayak topik-topik kayak gitu itu buat saya menarik karena itu sesuai dengan latar belakang saya dan saya bekerja sebagai jurnalis, maka saya bisa menggabungkan keduanya. Jadi menjadi mix bahwa hal ini tidak boleh dipisahkan. Gitu. Ya. Menjadi satu kesatuan yang harus selalu disuarakan. Betul. Nah, termasuk kemarin ketika tiba-tiba saya ditugaskan menjadi anggota media center haji di Mekah tahun ini. Tahun kemarin haji, yang haji 1443 Hijriah ya. Tahun 2022. Bulan. Yang tulisan feature-nya kemarin muncul. Ya, Juli Agustus 2 bulan saya di sana. 2 bulan di sana dan ya buat saya latar belakang Usuluddin dan dulu di madrasah itu membuat saya lebih lancar. Saya bisa ngobrol dengan bahasa Arab. Sementara teman-teman yang lain memerlukan penerjemah. Saya bisa tanya langsung. Tidak perlu menggunakan perantara penerjemah dan isu-isu yang diangkat juga adalah isu-isu yang selama ini dipelajari di bangku kuliah gitu. Jadi itu menjadi alasan utama kenapa memilih menggeluti pekerjaan ini karena dari basic yang sudah kuat gitu. Kemudian ditambah lagi pengalaman dan ada menemukan hal-hal baru juga di situ. Kalau memilih profesi jurnalis itu lain lagi. Maksud saya tadi Usuluddin itu memberikan kontribusi seperti itu kepada profesi saya. Tapi kenapa saya milih jurnalistik? Karena buat saya jurnalisme itu jalan buat saya untuk menemukan kemerdekaan. Independen, berdaulat. Ya. Dengan menjadi wartawan, saya bisa ngobrol dengan siapapun dalam posisi yang setara. Saya bisa wawancara pemulung, wawancara pedagang di pasar. Dengan posisi yang setara, saya tidak lebih rendah, saya tidak lebih tinggi. Begitu pula saya wawancara dengan ulama seperti tadi, wawancara dengan presiden, wawancara dengan menteri, dengan siapapun, dengan posisi yang setara, kita tidak lebih rendah daripada narasumber itu, kita juga tidak lebih tinggi. Jadi kita wawancara sebagai jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers tahun 99 dan itu membuat saya merdeka. Beda misalnya ketika saya menjadi pegawai negeri, kan ada aturan-aturan birokrasi, atau saya menjadi ulama misalnya, maka saya tidak sebebas sekarang. Ulama kan harus menjaga muru'ah. Kemana-mana harus tampil sebagai ulama ya, tidak boleh tercela. Tidak boleh tercela sedikit pun. Nah, menjadi wartawan itu saya menjadi manusia yang otentik. Saya tidak harus misalnya senyum-senyum gitu, tidak harus memelihara jenggot, tidak harus pakai peci gitu. Saya bisa menyesuaikan. Saya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan selain kemerdekaan, saya juga bisa berkenalan dengan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat dan setiap saya kenalan sebetulnya saya membuka diri untuk mendapatkan inspirasi dari orang itu. Inspirasi itu datang dari mana aja. Dan dengan menjadi wartawan saya memperoleh kesempatan untuk liputan apa saja, liputan di dalam negeri, di luar negeri, dan bisa jalan-jalan ya, tanpa harus mengeluarkan uang karena dibayari, karena pekerjaan ya. Seperti itu tadi. Saya
bisa 2 bulan di Arab Bisa Saudi, haji juga. bisa haji juga, bisa menjadi petugas haji ya, Kemudian dan bisa ngelihat langsung bagaimana menjahit betul kiswah gitu. betul dan ya hampir semua benua ya, saya pernah liputan di benua Australia, di Asia, di Eropa, di Timur Tengah. Adik mau pipis, dimatiin sebentar ya Mas ya. Saya lupa persisnya berapa negara yang saya kunjungi, tapi lumayan ya. Saya sudah saya 18 tahun menjadi wartawan sejak tahun 2003. Oh lebih ya, hampir 19 tahun lah ya, dan lumayan bisa melihat kebudayaan asing, sehingga saya merasa lebih terbuka ya terhadap berbagai kesenjangan kebudayaan gitu, misalnya antara Indonesia, Timur Tengah dan lain sebagainya. Kan orang selalu membayangkan bahwa Indonesia itu buruk ya. Tetapi begitu kita keluar negeri, Indonesia tidak sepenuhnya buruk. Misalnya kita ke negara-negara konflik ya di Timur Tengah, kita merasa bahwa Indonesia itu justru mendapat berkah yang luar biasa karena masyarakatnya saling menerima, tidak konflik. Tetapi begitu kita ke Eropa, kita merasa bahwa kita tertinggal jauh ya. Peradaban mereka lebih maju, lebih bersih, fasilitas, teknologi, disiplin waktu, naik kereta itu waktunya sangat jelas dan lain sebagainya. Tetapi ada juga kalau kita ke negara-negara Asia ya kurang lebih sama lah, bahwa ternyata kita negara yang berkembang, gitu, punya potensi yang harus kita gali dan lain-lain. Jadi kita mendapatkan apa kalau anak zaman sekarang bilangnya insight ya, pencerahan semacam itu. Jadi kenapa memilih pekerjaan itu alasan? Iya, dan kemudian bisa menulis. Saya suka menulis kan sejak mahasiswa, dan menulis itu bagian daripada hidup. Iya, jadi kalau menggunakan bahasa Usuluddin itu, menulis itu adalah wasilah ya, al-wasilah lidakwah al-islamiyah. Jadi itu adalah tool untuk juga share kebajikan tentang Islam dengan cara yang lebih lebih menjangkau banyak orang. Kalau kita ceramah kan di komunitas itu, tapi begitu kita tuliskan, siapapun yang membaca itu bisa mengakses. Kontribusi yang dilakukan untuk masyarakat dari keilmuan itu bagaimana? Apa aja kontribusinya terhadap masyarakat dari keilmuan yang kita tahu banyak tulisan, banyak hal-hal yang udah bisa masyarakat baca. Selain itu apa? Jadi saya berbaik sangka bahwa atau berusaha apa yang saya lakukan itu bisa ikut membantu mencerdaskan masyarakat. Misalnya tadi saya cerita tentang pengalaman saya di luar negeri. Dengan saya bercerita tentang pengalaman di luar negeri, maka masyarakat mendapatkan informasi tentang bagaimana situasi di sana. Bagaimana masyarakat di mancanegara ternyata juga mengapresiasi dan menghargai kehidupan masyarakat Indonesia yang saling menerima, masyarakat yang majmuk dan lain sebagainya. Itu kan memberikan optimisme ya, bahwa kita itu nggak buruk-buruk amat gitu. Kita punya potensi untuk menjadi baik, jadi membangun optimisme, memberikan contoh-contoh perbandingan kebudayaan ya, sehingga masyarakat itu tidak cepat gitu mikirnya, itu tidak sempit, menjadi lebih terbuka. Dan kalau tidak terkungkung oleh kelompoknya masing-masing, melihat orang lain yang berbeda itu musuh gitu. Dengan saya bekerja sebagai wartawan, saya sampaikan itu tentang dunia yang lebih luas, sehingga harapannya masyarakat juga, terutama mereka yang membaca ya, bisa mendapatkan tercerahkan lah gitu pikirannya. Nah, ketika misalnya saya berwawancara dengan tokoh-tokoh moderat dari mereka yang memiliki social recognition ya, pengakuan sosial yang tinggi di bidang keislaman misalnya, maka itu juga bagian dari
untuk mendorong Islam wasatiyah ya, Islam yang moderat, Islam yang di tengah-tengah. Tadi misalnya saya cerita tentang Syekh Hisham Al-Kabani atau Grand Syekh Al-Azhar, atau tadi Taufik Ramadan Al-Buti, itu semua adalah pendapat yang otentik dari tokoh-tokoh ulama dunia internasional di dunia Islam yang diharapkan memberikan semangat ya, memberikan support kepada masyarakat Indonesia untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang lebih toleran, yang lebih moderat gitu. Dan itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sekarang ini. Nah, terlepas dari itu, kalau di dalam jurnalistik kan fungsinya macam-macam ya, memberikan informasi. Misalnya saya liputan tentang COVID misalnya, ya itu memberikan informasi agar kita lebih menjaga kesehatan, hati-hati protokol kesehatan. Dan saya kan banyak liputan tentang kebudayaan ya. Ya itu esensi dari kebudayaan itu kan nilai. Misalnya saya meliput tentang keberagaman budaya Nusantara, itu kan sesungguhnya di balik itu ada semangat untuk menghargai keberagaman. Kita hidup di Indonesia dengan banyak suku, dengan banyak kelompok, dengan bahasa yang macam-macam, ekspresi kebudayaan yang macam-macam. Maka ketika semua itu kita expose, masyarakat menjadi sadar bahwa oh, Indonesia itu tidak hanya Jawa, tidak hanya Islam. Indonesia itu ada Sunda, ada Sumatera, ada Sulawesi, Bugis, Papua, dengan kebudayaan yang sangat plural. Kira-kira itu. Dan ya itulah, kita berjuang sesuai dengan jalurnya masing-masing, dengan pekerjaan, dengan keilmuan masing-masing. Kemudian karya gitu, dan penghargaan yang selama ini. Mungkin kalau karya-karya bisa dibaca ya. Selain itu apa penghargaan juga? Nah, karena dulu saya sangat concern dengan isu-isu toleransi. Tahun 2000 berapa ya? 2014 kayaknya saya dapat Diversity Award ya. Diversity Award itu penghargaan keberagaman yang diberikan oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, Sejuk. Sejuk diberikan ya untuk inilah, menghargai tulisan-tulisan saya tentang kelompok-kelompok yang termarginalkan waktu itu. Saya meliput beberapa isu-isu tentang pentingnya toleransi dan lain sebagainya. Dan juga pernah dapat anugerah kebudayaan dari Kementerian Kementerian Kemdikbud itu saya waktu itu nulis beberapa tulisan tentang suku laut di pedalaman daerah Bangka Belitung ya. Belitung. Tulisan yang itu yang jadi saya coba baca. Ada juga wisata, penghargaan wisata dan gitulah. Oke, jadi dari pekerjaan itu mendapat apresiasi baik dari kawan-kawan wartawan, instansi wartawan ataupun dari instansi pemerintah. Sebagai karya terbesar adalah bisa mengedukasi masyarakat sebenarnya. Selanjutnya pengalaman yang paling menakjubkan, mungkin tadi sudah dikisahkan, bisa wawancara langsung dengan Taufik Ramadan Al-Buti, kemudian Syekh Hisham Kabani. Selain itu apa? Sebetulnya kalau mau jujur ya, buat saya yang menggembirakan itu adalah ketika saya wawancara dengan tokoh-tokoh lokal masyarakat ya, yang mereka berusaha untuk memberdayakan masyarakat meskipun di tengah keterbatasan. Meskipun mereka punya keterbatasan. Itu saya banyak itu yang jadi hal yang menakjubkan tersendiri. Yang kemudian itu menggedor saya gitu ya. Dalam pengertian tokoh-tokoh itu saja dengan keterbatasannya berjuang untuk masyarakat, masa kita enggak ya. Dan itu membuat saya selalu tersulut ya, bersemangat untuk kita bekerja itu sesungguhnya tidak hanya untuk diri kita, untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat, untuk komunitas, untuk bangsa ini, untuk negara ini. Iya, saya jadi teringat waktu ke Bali, nginep semalam, kemudian wawancara, berbicara banyak hal. Ternyata mereka itu lebih hidupnya lebih bahagia dari mana itu. Kebahagiaan itu relatif ya, tapi yang jelas saya menemukan tokoh-tokoh yang bekerja itu untuk masyarakat.
Padahal mereka itu sesungguhnya juga masih membutuhkan materi, membutuhkan macam-macam, tapi mereka menahan keinginan itu untuk membangun masyarakat. Ya dalam bidang literasi misalnya, bikin perpustakaan. Dalam bidang kebudayaan misalnya, menghidupkan. Saya pernah itu di daerah Purbalingga. Itu ada anak muda yang menghidupkan film-film lokal. Jadi mereka merekam film-film pendek itu sebelum zaman YouTube ya. Kemudian diikutkan di Festival Film Indonesia, mendapatkan penghargaan. Pada tempatnya pelosok jauh gitu. Terus ada orang-orang yang misalnya berjibaku untuk menanam mangrove di desa-desa agar mereka aman dari tsunami, abrasi dan lain-lain. Juga wawancara dengan tokoh-tokoh agama ya, yang mereka berjuang untuk melindungi semua kelompok meskipun juga diserang dari kelompok-kelompok mayoritas gitu. Jadi menurut saya itu yang paling menakjubkan. Iya, semakin saya jalan, semakin saya menemukan inspirasi dari masyarakat seperti itu, saya kaget tapi saya gembira. Kalau inspirasi dari orang besar gitu kan udah biasa. Kita ngelihat bisa baca ya, di mana-mana. sudah kita duga gitu ya. Tapi begitu mendapatkan kejutan-kejutan itu rasanya kita tersulut ya untuk menjadi lebih baik. Iya. Tokoh yang menginspirasi Abang Ilham ini siapa? Tokoh yang menginspirasi ya, tokoh apa ini? Saya kan wartawan ya, bertemu dengan banyak orang. Mulai misalkan dari kecil kemudian bisa menjadi orang seperti sekarang gitu. Ya, kalau tokoh yang sangat dekat ya ayah saya sendiri. Ayah saya itu kepala sekolah di pelosok kampung di Bojonegoro, di dekat Hutan Jati ya. Kepala sekolah madrasah ibtidaiyah dulu. SD ya kalau sekarang SD. Oh ya, diceritakan di blog pribadi. Ya, ayah saya pengen sekali kita maju. Jadi kita itu kan dari kota kabupaten itu sekitar 35 kilo ya. Tapi ayah saya setelah kita selesai di madrasah itu, kemudian mendorong kita untuk sekolah di kota. Jadi saya, kakak saya, adik saya itu disekolahkan di Madrasah Sanawiyah Negeri gitu. Dan kemudian didorong untuk kuliah gitu, meskipun sebagai kepala sekolah yang bekerja di pelosok itu ya terbatas ya, pegawai negeri ya. Ibu saya itu kepala TK, Taman Kanak-kanak. Pegawai negeri ya, baik kehidupannya tapi uangnya terbatas ya, cukup saja untuk kehidupan. Jadi kita kuliah dengan dapat beasiswa. Misalnya saya kuliah di seni rupa ITB itu saya dapat beasiswa dari Ford Foundation. Kemudian kuliah di UIN dulu YN ya, itu saya juga dapat beasiswa, ada beasiswa Super Semar, ada beasiswa. Jadi waktu saya semester 2 itu kan IP saya 4 ya. Saya sama dekan itu IP 4. Saya cari beasiswa ya. Cari beasiswa. Nah, kayak gitu. Jadi ayah saya mengenalkan saya pada buku-buku dan lain-lain, dan alhamdulillah kami kan bertiga ya. Kakak saya namanya Al-Makin, sekarang itu rektor UIN Jogja. Adik saya namanya Anis Hidayah, sekarang anggota Komnas HAM, baru terpilih. Jadi kami bertiga, dan kami ini produk dari seorang kepala madrasah di kampung gitu, yang saya merasa ya itulah visi orang tua ya, yang mendorong kita untuk menjadi menapaki mobilitas sosial itu yang lebih baik gitu. Oke, begini, yang menjadi tokoh utama yang inspirasi utama adalah orang tua. Orang tua. Kemudian bagaimana cara Abang melakukan kemanfaatan diri kepada masyarakat selain sudah disebutkan di atas? Ya, misalkan jadi ketua RT. Saya sekarang itu posisi yang sekarang lagi saya emban itu, saya menjadi General Manager Bentara Budaya dan Manajemen Communication Kompas Gramedia. Jadi dua tugas itu dijadiin satu. Hampir sama Bang Muhib, memang Bang Muhib di Astra. Ya, kurang lebih begitu. Nah, di Bentara Budaya itu ya
peran saya adalah kita menampilkan, memanggungkan budaya-budaya di Nusantara yang beragam itu, yang memberi inspirasi dari berbagai sisi ya, dari sisi pentas musik, sastra, tari, lukisan, kesenian tradisional dan lain sebagainya. Dan kemudian dari sisi saya sebagai GM Communication Management Kompas Gramedia, ya kita berusaha untuk di dalam itu kan ada CSR dan lain-lainnya, termasuk misalnya di Kompas itu ada dana kemanusiaan Kompas yang kita support untuk membantu teman-teman kita yang menjadi korban gempa Cianjur itu. Kita juga support, ada beberapa anggota dari tempat saya yang sekarang ada di sana yang membagi-bagikan bantuan gitu. Yang konkret seperti itu. Jadi ada yang nyata gitu, ngasih makanan ini itu. Ada yang bersifat kebajikan, wacana, pentas-pentas dan lain sebagainya, sehingga hidup kita itu tidak puyeng ya, tidak cepet gitu, tidak sempit gitu. Kita nggak capek mikirin sambu yang minta ampun gitu ya, ngelihat ada anak-anak melakukan kekerasan di sekolah dan lain sebagainya. Ini ada apa ini gitu ya. Dengan inspirasi dari karya-karya seni itu kita bisa menarik diri dari rutinitas, kemudian berefleksi ya, dan kemudian kita menggembirakan diri kita gitu, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, kira-kira seperti itu. Jadi selanjutnya perjalanan hidup dari dulu sampai sekarang udah banyak ya, ceritakan gitu. Apa saja gitu, dari awal misalkan ke Jakarta kemana dulu, kemudian lulus kemana dulu, atau bagaimana perjalanan hidup dari awal sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini ya. Ringkasannya ya, perjalanan hidup saya itu tidak linear. Tidak linear, zigzag gitu ya. Kalau lurus saja kan tautannya mentok kan. Untuk kalau naik turun tuh, kalau belok kanan belok kiri itu pasti ada celah gitu. Zigzag. Dan sebetulnya dari perjalanan itu saya merasa yang menentukan itu bukan apakah kita lulusan Usuluddin, lulusan syariah, lulusan kampus ini atau bukan. Yang menentukan pada akhirnya adalah manusianya. Dari fakultas manapun kita, dari jurusan manapun kita, dari kampus manapun kita, kalau kita ingin menjadikan hidup kita lebih bermanfaat buat orang lain, kita bisa melakukannya sesuai dengan kapasitas kita. Kan kalau di ajaran Islam kan ada kullu ya'malu ala syakilati ya. Jadi kita bekerja sesuai dengan profesi kita, peran kita. Dan tujuannya sama sebetulnya, yaitu untuk kemaslahatan umat. Kalau dalam konteks Indonesia ya untuk memajukan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kira-kira. Yang paling berjasa nih selain orang tua tadi, pasti orang tua jasanya luar biasa, sehingga Anda menjadi hebat sekarang. Kalau tadi kan aku mendengar betapa orang tua berusaha membuat anak-anaknya menjadi terdidik, tidak hanya berpendidikan, tapi terdidik, kemudian berwawasan, mempunyai daya juang yang keras sehingga harus hidup di kota, pindah dari Bojonegoro ke kota, kemudian ke Jember gitu kan. Siapa? Yang paling berjasa ya guru-guru saya dalam setiap fase ya. Saya guru saya SD memberikan semangat biar saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik di SMP, guru SMP ke guru SMA, guru SMA ke guru kuliah. Jadi setiap fase, saya menyebutnya sebagai halte ya. Setiap halte perjalanan saya itu ada orang-orang yang memberikan inspirasi, dan sebisa mungkin saya menangkap inspirasi itu untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oh iya, ada satu yang tadi luput ya. Saya selain menjadi wartawan, sekarang mengurus Mitra Budaya, saya juga ngajar di UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Itu kampus yang dibangun oleh Kompas Gramedia ya. Itu kampus dari Kompas berarti? Iya, itu sudah lama saya ngajar itu, sejak tahun 2014 mungkin ya, sekitar segitu ya. Iya, 2013-14. Iya. Di datanya seperti itu. Iya, Nah, ya itu saya berbagi ilmu dengan para mahasiswa, dan saya sebetulnya mengajarnya desain atau sejarah seni,
atau kreativitas, tapi kan dari hal-hal yang sangat teknis yang terkait dengan estetika, desain komunikasi visual, sebetulnya kita bercerita tentang manusia kan. Bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, bagaimana kita bekerja untuk mengembangkan diri kita, keluarga, lingkungan, bangsa, dan kemanusiaan di manusia yang paling tertinggi adalah kemanusiaan dari semua itu. Ya. Tantangan nih yang hampir terakhir nih, satu dari terakhir, tantangan yang paling berkesan selama hidup. Tantangan yang kalau paling di atas berkesan. kan ada pengalaman menakjubkan. Kalau ini tantangan yang paling berkesan. Fase ya, kalau misalkan Prof Najib itu fase yang paling tantangan yang paling berat dia ketika dia kena penyakit TBC. Pada waktu itu ya hampir mati gitu. Oh, oke. Misalnya, tantangan yang paling berkesan. Agak sulit ya buat saya. Saya itu kalau pengalaman yang mengesankan mungkin ada. Jadi ketika saya kan belajar seni di kampus ya, di ITB dulu belajar seni, dan ada banyak sekali tokoh yang hanya kita temui di buku-buku. Lukisan-lukisan yang sangat terkenal, misalnya lukisan Starry Night karya Van Gogh dari Belanda, atau lukisan kubisme Pablo Picasso, atau lukisan Salvador Dali surrealisme. Nah, suatu ketika saya ke Amerika Serikat, saya mengikuti program namanya Journalism Art Institute di American University di Washington, dan saya jalan-jalan ke galeri-galeri. Dan saya ketemu tuh lukisan-lukisan yang hanya saya bayangkan di buku-buku ya, lukisan-lukisan monumental dalam sejarah seni rupa. Itu rasanya menggembirakan, senang gitu ya. Saya waktu itu ini yang ini yang kita bahas sampai berbuih-buih di kampus, kita perdebatkan gitu. Misalnya wujudnya nggak ada tapi diperdebatkan. Waktu itu saya salah satunya misalnya datang ke Museum of Modern Art MoMA di Manhattan di New York ya. Itu orang-orang berkerumun di lukisan yang kecil Starry Night yang dibikin oleh Van Gogh. Van Gogh itu pelukis Belanda yang melukis dalam keadaan dia punya masalah kejiwaan. Itu buat saya menyenangkan. Atau Picasso, Picasso di Avignon, itu pelacur-pelacur di daerah Avignon, itu buat saya menggembirakan. Atau Salvador Dali yang saya sukai, saya waktu itu lihat di Philadelphia Museum, itu mengesankan. Tapi ada satu lagi saya baru ingat sekarang. Suatu ketika di Jakarta digelar pertemuan tokoh-tokoh Afghanistan. Waktu itu difasilitasi oleh Nahdlatul Ulama. Oh, bukan CK. Di Hotel Borobudur di daerah Menteng. Ada dari kubu Taliban, ada dari pemerintah dan lain-lain. Mereka dipertemukan untuk berbicara bagaimana mencari titik temu untuk membangun kehidupan yang lebih damai. Nah, saat itu saya ketemu Rabbani. Rabbani itu mantan presiden Afghanistan. Saya sangat terkesan ya, dia orangnya sejuk ya, orang Afghanistan, tapi wajahnya itu tidak keras ya, wajahnya itu lembut, kalau ngomong juga lembut, bercerita tentang cita-cita dia untuk terus, meskipun dia sudah tidak menjabat lagi, dia ingin membantu masyarakat untuk menemukan kedamaian dan lain-lain. Itu saya tuh masih ingat betapa teduhnya tatapan matanya dan lain-lain. Sebulan kemudian dia sudah pulang ke Afghanistan. Saya membaca, dan itu membuat saya kaget, adalah ada orang yang datang ke rumahnya, di ujung-ujungnya ada bom, dan dia melakukan bom bunuh diri. Syekh Rabbani itu akhirnya meninggal, menjadi syahid lah. Jadi saya masih terbayang-bayang betapa orang itu teduh, ingin memperjuangkan perdamaian, ternyata ada kelompok-kelompok yang tidak suka. Orang yang kemudian baik itu akhirnya ngebom bunuh diri gitu, dan itu luar biasa. Ada lagi saya pernah cerita, suatu ketika saya ke Amerika Serikat, ke daerah
Hah? Mau naik ke tangga di tangga ada binatang. Iya, nanti setelah ayah ngobrol ayah lihat binatangnya ya. Nah, ya nggak usah naik tangga di sini aja. Nah. Suatu ketika saya di Missouri, liputan pameran di sana. Saya naik taksi, supirnya orang Irak. Begitu saya tahu orang Irak, saya ajak ngobrol dalam bahasa Arab kan. Saya bercerita tentang Indonesia. Tatakawwanu min juzurin katsirah minha jaziratu Jawa, Sumatera, wa Irian, wa jaziratu Jawa ahamul juzuri fi Indonesia li anna fiha Madinah Jakarta wa hiya asimatu bilad dan lain sebagainya. Nah, dia sangat terkesan bahkan ketika sudah turun di bandara kan, waktu itu dari hotel ke bandara, saya nyari uang saya di mana gitu kan. Kalau nggak ketemu nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Dia pokoknya terkesan karena ada orang Asia yang bisa berbahasa Arab ya. Dia hidup situ kan pelarian ya. Waktu itu Irak kan lagi kacau balau politiknya ya. Spring Arab Spring. Sebelumnya Saddam Hussein kan. Saddam Hussein. Ketika ada masalah dengan Amerika itu kan. Dan dia hidup di situ sebagai sopir taksi dan dia mengapresiasi ya ada orang Asia yang hidungnya pesek gitu. Bisa besar. Saya akhirnya uang saya ketemu, saya bayar. Jadi kayak gitu. Apa ya, kejutan-kejutan yang membuat saya menjalani hidup lebih bergairah, menghargai manusia. Ini pesan terakhir untuk Suludin. Yang terakhir ini apa pesannya untuk Suludin? Baik sekarang atau ke depan? Suludin ke depan harus bagaimana? Oke. Menurut saya sebaiknya ya Usuluddin merespon tantangan baru, yaitu perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial. Entah apa bentuknya, tapi bikinlah semacam lembaga research atau departemen yang mengurus media sosial di Usuluddin. Kami sekarang punya podcast ya. Kalau misalkan Bang Ilham bersedia, nanti bisa ngobrol di podcast kita. Boleh. Ada podcast ruangan untuk YouTube juga. Kita bisa ngobrol di situ. Tujuannya adalah biar kita tahu apa yang terjadi di media sosial. Karena media sosial sekarang itu kan jaraknya dengan dunia nyata kan sangat dekat. Dan melompat jauh kadang. Iya, apa yang ada di media sosial, apa yang ada di dunia nyata itu kan saling beririsan. Kalau kita ingin membangun wacana tentang Islam wasatiyah, maka menurut saya kita harus hadir di arena media sosial. Karena arena itu sekarang yang diakses oleh semua orang lewat handphone. Pintunya ada di mana-mana. Jadi kita harus hadir di situ, kita harus bertarung di situ, melakukan kontestasi, ide, gagasan dengan kemasan-kemasan yang menarik untuk dikomunikasikan dengan masyarakat pada zaman sekarang. Ya harus membuat kemasan untuk TikTok, untuk Instagram, untuk Twitter, untuk YouTube. Itu harus masuk ke situ. Harus. Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi kekhawatiran, paling tidak Usuluddin akan ketinggalan jauh dan perjuangan kita untuk mengembangkan wawasan keagamaan yang wasatiyah, melawan narasi-narasi yang sudah sangat mengkhawatirkan gitu, luar biasa gitu. Apalagi produk-produk ulama-ulama dadakan itu sangat digandrungi masyarakat gitu, daripada ulama-ulama ya sekali berkuresyep aja penontonnya tidak jutaan gitu. Loh, kalau kita tidak hadir di situ, jangan disalahkan ada orang lain yang hadir di situ. Kita nggak ada di situ. Benar. Maka kita harus hadir di situ. Kita harus muncul, kita harus berjihad dengan media sosial itu untuk membangun wawasan keagamaan yang modern. Itu menjadi makanya kemarin kan kita adain podcast, siapa aja pematerinya gitu. Saya pengen orang-orang yang sudah saya wawancara nanti bisa hadir di podcast, kita ngobrol, kita di YouTubean gitu, bisa disebarluaskan supaya orang-orang tahu bahwa ini loh alumni Usuluddin, ini loh Islam, ini loh wajah. Kalau usul saya kayak Husain Ja'far itu wawancarai aja. Husain Ja'far dalam on schedule. Iya, diwawancarai. Dia menurut saya salah satu tokoh yang
ada hadir di situ dan dia diterima di semua dia kalangan. diterima. Itu harus lebih banyak orang seperti itu. Jadi kami udah jadwalkan untuk wawancara dengan beliau, Mm-mm. tapi belum ada schedule-nya karena mungkin dia sering keluar, sering pulang kan ke Jawa. Iya, iya. Ya kita bisa ngobrol dengan bahasa Jawa Timur, dengan bahasa Madura juga. Tidak semuanya harus di situ, tetapi harus ada Harus ada. orang yang hadir di situ, kelompok yang ada di situ. Ya dalam tanda kutip untuk melawan kelompok-kelompok yang tidak seframe dengan kita, maksudnya tidak seframe dengan paham-paham keindonesiaan. Kalau perlawanan nanti dulu deh. Pokoknya kita menyebarkan ya pemahaman Usuluddin yang seiring ya dengan wawasan kebangsaan, keindonesiaan, demokrasi. Itu harus kita lakukan di situ. Dan harus dimasifkan gitu. Jadi satu orang kalau bisa bikin satu video dengan narasi yang wasati ya, dengan moderat itu. Kalau bagaimana seluruh alumni Usuluddin melakukan itu kan? Dan harus menarik kemasannya. Iya, dan harus menarik. Itu yang menjadi itu agak sulit tapi harus dilakukan. harus dilakukan. Karena membuat kemasan itu menarik itu Suatu PR yang luar iya, biasa. kan kalau di kantor itu ada istilah at-thariqah ahammu minal madah. Cara itu kadang-kadang bisa menjadi lebih penting daripada materi Iya. yang disampaikan. Komunikasi itu bisa membuat orang lain suka atau orang lain benci. Gitu. Iya, betul. Cara seperti itu harus kita pelajari juga. Jadi gaya komunikasi, gaya penyampaian materi juga harus menjadi bahan pertimbangan. Nah, kalau alumni Usuluddin bisa membantu untuk support itu, menurut saya bagus juga. Kami udah punya podcast, nanti suatu saat kalau Bang Ilham ada waktu bisa main ke Usuluddin, kita podcast aja. Boleh. Ya. Apakah ada lagi? Itu saja dari ini kalau